Naufal, Anggun, Anissa, Nova, Bagas, Khairul Admi, Citra, Eva, Isma, Anas, Rizal, Rizky, Maulana, Al-Aziz, Dilman, Fedrian, Nova, Putri, Rohmat, Sena, Siva, Najwa, Nurhayati, Nurhasana, Nabila, Novita, Rahma, Sylvia tadi izin. Umiati, Syaifullah, Tatumila, Wikil hadir ya? Berarti yang tidak hadir 3 orang, 2 tanpa keterangan, 1 izin. Oke. Kemarin sudah belajar bagaimana caranya AI bekerja. Nah, sekarang kita ke sini. Ke etika dan resiko KH generatif. Kita ya, konteks dulu sebelum ke materi. Ini enggak kayak kemarin. Tahu nggak ini apa? Tai lalat. Apa? Tai lalat. Coba. Lalat. Mikir ya. Ini apa? Debus. Oh iya, debus. Sudah. Debus. Kakek kehujanan. Ini belakangnya ente nih, eng. Kakek. Apa kakek? Buyung. Apa coba? Kopi. Tua kan, kakeknya tua kan? Nah, apa coba? Minta uang. Kalau uang cepet aja ya. Apa? Cewek-cewek biasanya senang nih. Shopping ya. Coba apa? Coba ini apa? Terus ini apa? Apa nih? Apa? Senam. Oke, sudah selesai. Oke, lanjut aja ya. Nah, capaian pembelajarannya adalah peserta
jadi mampu memahami prinsip etika penggunaan KA generatif, mengidentifikasi potensi risiko, dan memberikan contoh penerapan yang aman dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian etika penggunaan KA generatif, menguraikan transparansi keadilan hak cipta dan kepemilikan karya, mengidentifikasi risiko penyalahgunaan bias data dan pelanggaran privasi. Yang terakhir menunjukkan sikap etis saat menggunakan KA generatif. Pernah nggak kalian mencoba salah satu jenis aplikasi AI? Belum pernah? Pernah? Belum sama sekali. Belum pernah coba buat ChatGPT, nanya ChatGPT gitu? Pernah? Ada yang pernah, ada yang? Biasanya kamu nanya apa? Jawaban PR. Pernah nggak aplikasi ChatGPT salah ngasih jawaban? Pernah nggak? Pernah? Beda kan? Beda. Nah, etika dalam menggunakan KA. Di sini ada transparansi dan keadilan serta ada hak cipta dan kepemilikan. Transparansi dan keadilan, pengguna harus mengetahui cara kerja sistem, bagaimana data digunakan, dan bagaimana hasil yang dihasilkan. Nah, ini penting agar pengguna tidak tertipu oleh informasi yang dibuat oleh KA atau AI, ya, dan dapat memahami batasan teknologi ini. Ada hak cipta dan kepemilikan. AI ini dapat menciptakan teks, gambar, musik, ya kan, dan berbagai bentuk karya lainnya. Kalian pernah kali lah lihat video yang diciptakan oleh AI, lihat kan? Nah, seperti halnya hak cipta yang diciptakan oleh KA. Karya yang dibuat oleh manusia biasanya dilindungi oleh hak cipta. Nah, kira untuk hak cipta itu lagi dibahas. Ya, ada yang nggak boleh nyanyi di hajatan kan? Karena hak cipta. Nah, tapi bagaimana nih dengan gambar, video, musik yang diciptakan oleh si AI? Itu dia punya hak cipta nggak? Terus ya. Hingga saat ini banyak negara yang belum memiliki aturan yang jelas mengenai apakah hasil karya AI ini bisa masuk ke hak cipta atau belum. Kalau di Indonesia belum. Contohnya kayak Tumpeng Sahur, atau balerina Cappuccina, itu kan buatan AI. Yang bikin orang, tapi yang bikin promnya tuh manusia, tapi yang mintain adalah AI, dia nggak ada hak cipta. Makanya banyak yang pakai Tumpeng Sahur, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain karena itu buatan AI, bukan karya dia sendiri. Resiko penggunaan KA generatif. Yang pertama, potensi penyalahgunaan hoax. Banyak muncul berita-berita hoax yang dihasilkan oleh AI. Ada bias dalam data dan hasil. Bias itu apa bias? Bias itu adalah kesalahan dalam data dan hasil. Contohnya tadi ada yang pakai AI buat nanya jawaban, tapi ternyata jawabannya salah. Terus ada pelanggaran privasi dan keamanan data. Data yang dimiliki oleh KA berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, handphone, kamera pengawas, sensor, atau bahkan otak manusia itu sendiri. Kayak kemarin saya contohin gimana cara kerja AI. Dia ngambil foto kamu, nah itu juga termasuk pelanggaran privasi kalau kaliannya tidak suka, tidak nyaman. Ya. Data-data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan oleh KA untuk tujuan yang baik, seperti memberikan layanan yang lebih personal, relevan dan efisien. Namun di sisi lain, KA juga bisa digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
seperti peretasan, penjahat atau pemerintah. Oke, ini coba kita tonton dulu video yang ini. Satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa
Dan apa yang didapat? Apa tadi? Berarti kita harus bijak dalam menggunakan AI, harus saling bekerja sama, terus harus berhati-hati, ya kan? Karena AI kan sama kayak media sosial ya, privasi kita harus dijaga. Nah, menurut kalian apakah AI bisa salah? Oh, yang tadi video tadi itu dibuat oleh AI. Dari mana tahunya kalau itu video dibuat dari AI? Suaranya ya, karena dari kata AI itu dari yang pertama ngomongnya AI, di akhir-akhir baru ngomongnya AI atau AI gitu ya kan? Nah, menurut kalian apakah AI bisa salah? Bisa. Kenapa dia bisa salah? Ayo, kenapa? Karena AI itu buatan manusia. Data-data yang diinput oleh penciptanya itu terbatas. Nah, dan bagaimana kita menghadapinya? Nah, ini diskusikan oleh kalian. Oke, siap diskusi ya. Berarti saya harus acak grup dulu nih. Membagi grup dalam 6 kelompok. Kertasnya udah ada. Berarti kalian nanti diskusikannya ada dua video. Kalian analisis, nanti videonya akan saya tayangkan. Kalian analisis video ini tuh hoax atau enggak, ya. Ada dua video. Saya bagi nama, bagi kelompok. Mau berapa kali dibaginya? 3 kali, 4 kali? 3 ya? 3 kali nih. Saya bagi 3 kali dulu nih. Ini 1 ya. 1. Oke. Nanti 2, kan 3 katanya 3 kali. 1 lagi ya. 1 lagi ya. Nah. Silakan tim 1 Febrian Rizky gabung. Yang masuknya tim Febrian, yang masuk tim set tim Tatu ke tim Tatu. Tim 3 Sisti Novita. Kebaca kan? Kebaca? Gaji, silakan gabung Gaji sama Isma, silakan gabung ke Isma. Ayo. Tim kelompok 1 mau di mana? Bagian nggak ada kan, ada Anissa, ada Eva, ada Widi, ada Siti Nabila dan Adiansa. Betul? Silakan. Sudah? Sudah. Kan perjanjiannya 3 kali. Silakan. Kenapa? Ya Bapak. Ayo. Mau 1 kali lagi? Ya. Ya Pak. 1 kali lagi ya. Febrian sama Anissa nggak ada ya? Iya. Baca lagi ya, Dewa, Fauzia, Wike, Siti Najwa, dari Sarjana. Ahmad Alfi, Sena, Bagas, dan Siti Sylvia. Terus Siti Novita, Rohmat, Rizal Usman, Rizky Fauzan, Rahma, dan Anas.
Timpa Sepuluh Ahmad Noval Alvareza Maulana Yahya Aditya dan Maulana Yahya Aditya tidak nyambung dan Aliansa Al-Ajib Gilman Citra Sita dan Yuniati Timnam Risma Merulani Akun Bahasa silakan bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Bapak 3 di mana? Kelompok 2 di mana, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, di sini Pak. Di sini Pak. Oke, sudah. Saya membahas tentang kelompok masing-masing. Nanti akan saya perlihatkan video yang menurut kalian dalam analisis hoax atau tidak. Nah, kalau hoax itu caranya gimana agar kita tidak terhindar dari video itu, atau jangan sampai video itu nyebar ke grup keluarga, gitu ya. Silakan kalian analisis nanti videonya. Kalau untuk kelompok kalian analisis bagaimana kalau kalian menerima nih judul pertama ya. Apa judulnya videonya? Oke, silakan diamati. Itu video pertama. Nanti saya putar ulang kok. Ada yang tahu ini siapa? Siapa coba? Siapa? Gubernur Jawa Barat. Mas apa dipakai jilbab? Jawa Ibu. Siapa namanya? Siapa? Ibu Khofifah. Nah, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. ulangi video pertama. Ayo sambil diskusi. Ya udah, silakan tuangkan di situ kalian gimana cara menanggapinya. Ayo, silakan. Apa?
Silakan memeriksa jumlahnya. Pengiriman bisa hari ini surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri. Yang tiga orang. Kamu kan paling jelas nih suaranya ya. Siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya harganya cuma 500.000 rupiah. Pengiriman bisa pesan sekarang. Pengiriman bisa hari ini surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri.
24. Beres. Kelompok 5. Kelompok 6. Ngobrol wae. Gosip. Gosip hot. Simon. Di bawahnya pola bawah sama kelompok 4
dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 siap? Siap kelompok 1. Kelompok 5. Ayo kelompok 1 silakan. Waktu
pastikan bahwa video ini adalah video hoax. Kenapa? Kita lihat di video satu dulu ya. Tiga rumus. Kalau dari video pertama, dari bangunannya, dari catnya, airnya kan di sini warna keruh coklat, ya kan? Tapi susu Milo cina. Tapi bangunannya lihat bersih, betul. Terus lampunya Nyala. Kalau banjir kan nggak bisa nyalain lampu, nanti yang ada malah konsleting gitu. Terus apa lagi? Airnya nggak paling. Ayo, Bapak. Airnya paling. Oh kayunya nggak paling. Bukan air, Bapak. Nah, itu untuk video pertama. Untuk video kedua, nah video ini juga hoax. Kenapa? Karena nggak mana ada sih motor harganya 500.000 ya. Terus apa lagi nih kalian di apa namanya ini gerakan bibirnya. Gerakan bibirnya kalian perhatikan ya. Otomatis ini berita hoax atau lebih tepatnya berita penipuan. Terus kalau misalkan dapat video kayak gini, ada satu lagi video yang viral tuh kemarin. Tahu Jessica? Pelatih lumba pelatih paus orca laut pembunuh. Menurut kalian itu hoax kan? Tapi kalian cepat terkecoh kan? Ya. Apa? Ini juga ibu-ibunya sama. Terkecoh itu asli katanya. Padahal itu berita video hoax itu kan video potongan dari latihannya si Jessica. Padahal nama Jessica itu tidak ada sebetulnya. Terus ditambah dengan efek dari AI. Jadi yang saya perhatikan itu hoax adalah saat pengunjungnya berlarian, kan ada yang nyungsep tuh. Kan kalau udah nyungsep kan pasti gak susah bangun dong, tapi dia tuh langsung bisa bangun gitu. Panik gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang menerima informasi hoax itu jangan sampai kita nyebarin lagi ke yang lain ya. Harus ya udah berhenti di kalian gitu video ini, jangan kalian sebarkan ya. Terus kedua, jangan langsung ya cross check. Kalau bisa 10 kali kalian gitu cari informasi itu, bandingin dengan media lain ya. Oke, itu tadi diskusinya. Jadi dua video tadi itu hoax kan. Jadi kita harus berhati-hati dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Nah, apa itu etika dalam penggunaan AI atau KA? Etika itu adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI. Tujuannya agar teknologi digunakan untuk membantu ya, bukan untuk merugikan orang lain. Tapi kan ada saja tangan-tangan yang jahil, tangan yang tidak bertanggung jawab, orang yang tekniknya membuat resah seseorang. Ada aja itu. Prinsipnya ada transparansi, kejelasan ya, pembuatan keputusan yang harus dapat dijelaskan. Terus ada akuntabilitas, adil dan non-diskriminatif dan privasi. Kesimpulannya, penggunaan AI harus berlandaskan pada tadi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan privasi agar teknologi ini memberi manfaat
secara bijak dan bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun. Oke, materinya habis. Oke, jadi kita sebagai kita kan pasti gunain AI, ya saya aja pakai AI gitu. Kalian mana mungkin nggak pakai AI? Pasti pakai kan? Kalau ini saya udah kasih tahu ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa-apa gitu kan? Kelas 8. Jadi kesimpulannya kita harus bijak menggunakan AI. Kalau jadi kita nyari jawaban dari AI, kita teliti dulu benar atau tidak di jawaban. Jangan langsung tulis, jangan sampai percaya oh berarti ini. Oh, dari AI jawabannya ini. Kalian langsung tulis saja. Jadi harus kalian cross check dulu benar atau tidak, agar tidak nanti yang rugi siapa? Sendiri. Jadi jawaban ternyata jawabannya dari AI, ya kita salin dulu informasi dari AI, taunya salah, gitu kan? Kita udah ngerasa benar nih di AI, ternyata ya salah. Jangan ya. Jadi kita harus bijak menggunakan AI agar kita atau orang lain tidak dirugikan oleh kita. Oke, sampai sini. Ada yang ditanya? Iya. Tanya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bisa mengenai video Etika penggunaan video atau resiko penggunaan. Nah, apa yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Ayo apa? Jangan mudah terpengaruh atau percaya dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran saya? Salah. Perasaanmu, saat menyelesaikan masalah ini bersama teman. Dan tadi kan masalahnya berdiskusi nih. Bagaimana perasaannya setelah berdiskusi? menyenangkan, seru, asik. Menyenangkan? Asik. Asik? Ya, ngantuk karena nggak ngopi. Untuk minggu depan berarti materinya beda lagi nih, ya. Jadi kita akan bahas lagi yang kemarin tuh, gimana sih AI bekerja gitu ya. Terima kasih, dan terima kasih puisinya juga. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Nanti saya kasih saya share jawaban lagi kan. Share bacaan yang kalian bisa baca di rumah, biar nanti begitu materi saya sampaikan kalian bisa kalau ada yang kurang paham bisa langsung